Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oh ya, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kan kita masih perkenalan tentang teks deskripsi dan ciri-cirinya. Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Baiklah, lanjut. Kemarin kita membicarakan teks deskripsi. Ayo, masih ingat nggak teks deskripsi itu pengertiannya apa? Teks deskripsi itu artinya adalah teks yang berisi penjelasan tentang objek. Objek itu sasaran. Nah, jadi yang dibicarakan itu bisa tentang manusia, hewan, tempat wisata, tempat bersejarah, dan lainnya. Boleh juga tentang tumbuhan. Nah, teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu objek dengan penggambaran, memaparkan, dan dijelaskan dengan sangat rinci, sehingga si pembaca ini seolah-olah dapat melihat, kemudian merasakan apa yang dijelaskan di buku atau yang dideskripsikan. Selanjutnya, hari ini kita langsung saja membahas tentang struktur teks deskripsi. Struktur itu apa sih? Struktur itu artinya unsur pembangun. Jadi ketika kamu mau membuat teks deskripsi, tentunya kan tidak langsung membuat teksnya ya. Pastinya harus ada perancangan dulu. Nah, struktur yang pertama itu adalah identifikasi. Kalian bisa pelajari halaman 18 sampai 19. Identifikasi itu artinya adalah pengenalan. Jadi ketika kamu membuat teks deskripsi, yang pertama harus membuat judul. Setelah judul, bawahnya itu paragraf pertama ada identifikasi. Identifikasi itu isinya pengenalan objek yang akan kamu jelaskan. Pengenalan letak, kemudian lokasinya di mana, gambaran umumnya seperti apa, begitu. Misalnya saja seperti ini. Saya suruh membuat teks deskripsi. Kemudian kamu ingin mendeskripsikan tentang Gunung Kelut. Akhirnya kamu membuat judul indahnya pemandangan di Gunung Kelut. Itu judulnya. Kemudian paragraf pertama kamu jelaskan Gunung Kelut itu letaknya di mana. Di kecamatan mana, desa mana, kabupaten mana. Kemudian kira-kira di Gunung Kelut itu ada kawahnya apa tidak, yang menarik kamu jelaskan di paragraf pertama dulu agar teks deskripsi yang kamu buat itu semakin bagus, semakin menarik. Nah, ingat ya, identifikasi itu artinya adalah pengenalan. Pengenalan letak, lokasi, dan ini gambaran umum objek ya. Kamu bisa pelajari halaman 18 sampai 19 tentang rumah tongkonan. Selanjutnya, struktur yang kedua itu ada deskripsi bagian. Bisa kamu lihat pada halaman 19. Nah, deskripsi bagian itu menjelaskan lebih rinci lagi tentang objek yang akan kita deskripsikan. Ingat ya, deskripsi itu artinya menjelaskan. Deskripsi sama dengan menjelaskan. Yang struktur kedua tadi ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu bisa diisi dengan ciri-ciri, kemudian bisa diisi dengan warna. Kalau kamu mendeskripsikan tentang Gunung Kelut, berarti paragraf kedua itu kamu harus menjelaskan pemandangan yang ada di sana itu seperti apa. Nah, kira-kira di sana itu sudah tumbuh pohon atau masih seperti tanah tandus? Soalnya kan pernah terjadi erupsi pada tahun 2014. Kemudian kamu jelaskan lagi di identifikasi bagian itu kamu bisa membuat teksnya itu menjadi 3 paragraf. Misalnya saja ya, paragraf kedua itu kamu jelaskan pemandangan apa saja yang ada di sana. Kemudian di paragraf ketiga kamu jelaskan wahana apa saja yang disediakan di sana. Kan sekarang di wisata Gunung Kelut itu kan sudah ada yang namanya Taman Korea, kemudian ada Taman Kelinci, terus ada taman apa lagi? Maaf saya lupa. Nah, tentunya kalian yang pernah ke sana jauh lebih ingat. Nah,
Selanjutnya yang terakhir itu ada penutup. Penutup itu isinya kesan. Misalnya saja kamu ke Gunung Kelut, kamu merasa sangat bangga terhadap kekayaan Indonesia. Berarti kamu tuliskan di kesan. Kesan itu berada di paragraf terakhir seperti halaman 19. Kesan atau penutup. Nah, ini kamu jelaskan. Keindahannya itu misalnya saja sangat memuaskan. Kamu sangat bahagia berada di sana. Itu kamu tulis di bagian akhir penutup. Begitu. Terus hari ini setelah kalian nonton video saya, nanti kan ada satu soal saat kalian mengisi presensi. Soalnya itu tentang struktur teks deskripsi. Nah, setelah itu nanti kamu akan saya beri tugas yaitu menulis materi. Nanti akan saya bagikan materinya melalui foto. Fotonya minggu depan saja ya. Jadi hari ini kamu tugasnya hanya mempelajari halaman. Silahkan kamu mempelajari halaman 8, dibaca ya. Halaman 8 sampai halaman 19. Contoh-contoh teks deskripsi itu silahkan kamu baca. Misalnya saja di sini halaman 12 ada pesona pantai Senggigi dan gebiar pementasan tari kolosal Arya. Lalu ada teks rumah tongkonan, itu silahkan kamu baca. Saya beri contoh lagi ya. Pada halaman 15, gebiar pementasan tari kolosal Arya. Ini kita hitung ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang sini lanjutannya tadi 5, 6. Berarti di sini ada 6 paragraf. Nah, coba kita rinci strukturnya. Struktur yang pertama yaitu ada judul. Nah, judulnya itu adalah gebiar pementasan tari kolosal Arya. Yang paragraf pertama ini adalah bagian identifikasi. Kamu bisa garis di bukumu sini. Ini contohnya. Di garis ini ya. Nah, lalu kamu tulis identifikasi di sini. Identifikasi. Nah, identifikasi itu isinya pengenalan ya, tadi pengenalan objek. Berarti gebiar pementasan tari kolosal Arya ini pengenalannya berada di paragraf pertama. Drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pementasannya ini dalam rangka hari jadi Kota Jakarta ke-386. Nah, ini menjelaskan tentang budayanya Betawi. Pengenalannya itu berada di paragraf pertama atau identifikasi. Kemudian paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini adalah bagian deskripsi bagian. Nah, silahkan kamu tandai ya. Maaf. Paragraf kedua, 3, 4, dan 5. 5-nya yang ini. Yang mulai pementasan ditutup. Nah, itu adalah struktur deskripsi bagian. Berarti menjelaskan lebih rinci lagi. Kira-kira pementasannya itu meriahnya seperti apa, lalu gerakannya bagaimana, dijelaskan di paragraf kedua sampai paragraf 5. Selanjutnya, yang paragraf terakhir, ini struktur bagian penutup. Isinya adalah kesan. Pentas drama tari musikal kolosal Arya ini sangat megah dan fantastik. Fantastik itu luar biasa. Pagelaran karya seni yang berbasis budaya lokal Betawi ini berhasil menyuguhkan pertunjukan yang spektakuler. Tepuk tangan gemuruh mengiringi akhir pementasan. Nah, berarti ini struktur
bagian penutup. Isinya itu adalah kesan penulis. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan japri saya ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.